Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Senang masih bisa menjaga continuity upload di kanal Ekonomi Receh ini. Setelah beberapa series kita membahas tentang standar emas, sekarang kita akan coba membahas ini karena ada pertanyaan nih. Ya, karena Indonesia sekarang kan lagi memimpin ASEAN ya, giliran memimpin ASEAN, dan orang-orang mulai teringat pada perjanjian AFTA gitu. Salah satunya itu adalah single currency. Jadi muncul pertanyaan kemarin itu beberapa waktu yang lalu kepada saya, kenapa ASEAN tidak niru Eropa aja gitu? Punya mata uang bersama seperti mata uang tunggal yang dimiliki oleh seluruh negara Eropa, tergabung dalam negara Uni Eropa, yaitu Euro. Kenapa ASEAN tidak menerapkan hal tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita lihat untung ruginya penerapan single currency atau mata uang tunggal di suatu kawasan. Kita bahas untungnya dulu ya, penerapan dari mata uang tunggal di sebuah kawasan seperti ASEAN gitu. Penerapan mata uang tunggal itu salah satu untungnya itu dia akan menghapus biaya konversi mata uang. Nah, konversi mata uang ini memiliki biaya sebenarnya bagi individu dan perusahaan. Nah, penerapan mata uang tunggal dia akan menghilangkan hal tersebut. Teman-teman mungkin kalau belum kebayang biaya konversi itu seperti ini. Seandainya teman-teman akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu dalam rangka tugas ataupun berwisata gitu ya. Biasanya di bank ataupun di money changer itu akan terlihat tuh nilai jual dan nilai beli. Dan itu pasti ada perbedaan harga. Misalnya ya, satu mata uang dolar kalau kita beli itu harganya 15.300 misalnya ya. Tapi kalau kita jual ke bank atau ke money changer itu harganya 15.000. Nah, ada selisih 300 perak gitu. Itu namanya biaya konversi. Nah, dengan penerapan single currency di ASEAN, kalau teman-teman mau ke Malaysia, mau ke Singapura, teman-teman tidak perlu nih mengeluarkan biaya konversi tadi karena mata uangnya sama antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam dan negara lainnya gitu di ASEAN. Keuntungan kedua, dia akan meningkatkan transparansi harga. Kenapa? Karena harga dalam mata uang yang berbeda itu menjadi sulit untuk dibandingkan. Contohnya gini ya, kalau teman-teman ke luar negeri gitu ya, seringlah gitu entah pakai handphone ataupun secara pemikiran kita langsung mengalihkan gitu, gunakan kalkulator di otak kita atau di handphone ini, kita cek harganya gitu. Ini berapa ya dalam mata uang kita kan? Nah, kalau semuanya dalam mata uang yang sama, ketika teman-teman ke Singapura, itu teman-teman nggak perlu itu lagi, tidak perlu melakukannya karena itu akan membuat teman-teman menjadi lebih mudah membandingkan harga suatu barang. Contohnya ketika teman-teman ingin membeli makanan gitu ya. Misalnya nasi goreng. Teman-teman makan di Singapura, mungkin harganya $5 Singapura gitu. Nah, di Indonesia mungkin harganya yang standar lah ya, yang nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, mungkin ya sekitar 20 sampai 25 ribu harga sepiring nasi goreng. Kalau harganya berbeda, kita susah. $5 Singapura berapa? Jangan-jangan 75.000 di mata uang kita. Berarti kan satu piring nasi goreng itu harganya ternyata lebih mahal di Singapura dibandingkan di Indonesia gitu. Tapi dengan ada single currency, transparansi harganya terjadi sehingga kita mudah membandingkan harga produk suatu barang. Lebih mahal di mana? Di Indonesia atau di Singapura gitu. Ini tidak hanya juga berlaku secara individu, tapi juga membantu perusahaan-perusahaan memangkas biaya. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan juga dapat dengan mudah menemukan produk termurah yang dibutuhkannya. Kemudian keuntungan ketiga,
Ini akan meningkatkan kompetisi atau daya saing dan efisiensi. Mata uang tunggal akan mendorong kompetisi yang lebih besar. Karena apa? Tadi, keunggulan kedua tadi, ada transparansi harga yang lebih baik gitu dibandingkan kalau mata uangnya berbeda. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi karena perusahaan-perusahaan itu harus dipaksa untuk tetap kompetitif gitu. Contoh tadi misalnya restoran, kalau tadi ternyata kalau kita di sepiring nasi goreng di restoran Singapura harganya $5 Singapura, itu ternyata terlalu mahal. Di Indonesia bisa mungkin kalau kita kurskan harga $20.000 itu ya mungkin sekitar 2, sekian dolar Singapura ternyata. Artinya ada tingkat harga yang lebih mahal di Singapura untuk hanya sepiring nasi goreng. Nah, dengan tadi single currency, maka kalau ini terjadi di Singapurnya harus mengefisiensikan karena orang tidak akan makan nasi goreng di Singapura terlalu mahal, mending di Indonesia yang membeli nasi goreng dari Indonesia. Ini contohnya nasi goreng, bisa jadi kan produk-produk lainnya gitu ya, yang dari negara lain yang lebih murah gitu. Sehingga dengan demikian negara-negara anggota, perusahaan-perusahaan yang ada yang memproduksi produk yang sama atau jasa yang sama akan terus berusaha untuk kompetitif. Artinya dia harus lebih efisien dalam berproduksi. Karena kalau tidak, maka orang akan membeli dari negara lainnya dengan adanya single currency tadi. Yang keempat, keunggulan dari mata uang tunggal kawasan ini adalah itu akan meningkatkan masuknya investasi. Kita ambil contoh itu waktu Eropa ya. Pasar tunggal di Eropa itu memiliki lebih dari 200 juta konsumen. Dan setelah perluasan pada tahun 2004, itu langsung memiliki lebih dari 300 juta konsumen. Euro adalah salah satu mata uang dunia yang paling signifikan. Kedua hal ini menambah kemungkinan peningkatan investasi ke negara-negara dari seluruh dunia masuk ke Eropa gitu. Kenapa? Mereka melihat konsumennya udah makin banyak gitu. Tidak hanya misalnya cuman Jerman, cuman Prancis gitu kan. Tapi dengan euro mereka melihat satu kawasan itulah konsumennya gitu. Sehingga investor di luar kawasan itu akan banyak masuk ke negara tersebut, ke kawasan tersebut gitu. Itu keunggulan keempat. Keunggulan kelima, dia akan menghilangkan ketidakpastian nilai tukar. Salah satu nih ya, masalah dalam trading dengan negara lain atau antar negara adalah kita itu tidak akan pernah tahu kemana arah nilai tukar akan bergerak. Bisa jadi nilai tukar itu bisa saja bergerak ke arah yang menguntungkan kita gitu. Tapi bisa juga kan dia bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu merugikan kita. Yang akhirnya membuat kita penuh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tidak disukai oleh dunia usaha gitu. Karena apa? Dia akan menghambat perdagangan, transaksi, terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil gitu. Sehingga mata uang tunggal menghilangkan semua ketidakpastian ini dalam zona mata uang tunggal tersebut. Dan dia akan mendorong perdagangan dalam zona tersebut. Itu keunggulan kelima. Nah, apakah penerapan single currency itu hanya memberi keuntungan? Nggak ada cons-nya. Ya, kita lihat. Tentu ada cons-nya. Cons-nya apa? Mata uang tunggal itu membutuhkan kebijakan moneter yang tunggal juga. Jadi kalau 10 negara anggota ASEAN yang sekarang punya kebijakan moneter masing-masing, Indonesia melalui Bank Sentral kita, Bank Indonesia, Singapura melalui Bank Sentralnya, Thailand juga seperti itu. Dengan mata uang tunggal, kebijakan moneternya juga harus tunggal. Artinya apa? Kebijakan satu ukuran harus diberlakukan untuk semua. Ini berarti suku bunga ditetapkan secara terpusat untuk semua negara yang bergabung di ASEAN gitu. Ya kan? Sehingga jika sebuah negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi, namun negara lainnya sedang berkembang pesat, bank sentral di ASEAN misalnya gitu ya, misalnya ingin menaikkan suku bunga, namun hal ini hanya akan memperburuk resesi di negara tersebut yang tadi mengalami masalah gitu. Contohnya di Eropa tadi, ketika Yunani waktu itu ada masalah kan, mau nggak mau yang lain harus mengalah gitu, Jerman dan Prancis waktu itu. Nah sama kalau kita nanti ini di ASEAN berarti
Misalnya Indonesia pengen, nggak bisa langsung, misalnya kondisi di Indonesia membutuhkan penurunan suku bunga. Kita nggak bisa langsung menurunkan suku bunga, karena kalau kita turunkan suku bunga, ini juga akan berlaku misalnya di Laos atau Kamboja atau Timor Leste, dan itu akan merugikan mereka gitu. Nah itu cons-nya, karena akan sulit memiliki kebijakan moneter yang tunggal, karena permasalahan masing-masing negara juga berbeda. Yang kedua, efek kebijakan itu bisa berbeda. Tadi contohnya yang pertama tadi, tidak bisa karena kebijakannya harus tunggal, padahal efek sebuah kebijakan itu bisa berbeda gitu. Ini salah satu cons-nya. Bahkan ketika negara-negara yang memiliki kebijakan yang hampir sama saja ya, ada kemungkinan bahwa satu kebijakan akan memiliki efek yang berbeda di negara-negara yang berbeda. Sebagai contoh ya, ini waktu di Inggris, di Eropa ini, dan terjadi di Inggris. Proporsi orang yang memiliki rumah sendiri di Inggris itu jauh lebih besar dibandingkan masyarakat negara Eropa lainnya. Hal ini membuat Inggris itu sangat bergantung pada pinjaman hipotek. Sehingga perubahan suku bunga mungkin memiliki efek yang berbeda di Inggris dengan negara lainnya di Eropa gitu. Itu mungkin kenapa Inggris keluar ya dari Eropa, salah satunya gitu. Cons berikutnya adalah guncangan. Guncangan ekonomi kan saat ini ya sering terjadi, bahkan jangka lebih pendek itu jadwal krisisnya. Kalau dulu kan dari tahun 1929 baru kita ngalamin krisis lagi di 1998, tapi habis itu 2008 makin pendek terjadi krisis, bahkan kemarin dampak pandemi kita krisis lagi di 2020-2021 gitu. Nah, efek guncangan ekonomi yang dampak di eksternal ini juga bisa berdampak buruk pada penerapan single currency. Contohnya ini terjadi di tahun sekitar tahun 70-an sampai 80-an gitu. Pada saat ada kenaikan harga minyak yang begitu cepat. Hal ini mempengaruhi berbagai negara dengan cara yang berbeda pula, tergantung pada seberapa besar kegantungan negara tersebut pada minyak gitu. Contohnya lagi kembali di Eropa. Inggris itu memproduksi banyak minyak laut utara secara individual, artinya dia memproduksi sendiri minyak laut utara. Sehingga dampaknya ketika harga minyak dinaikkan, itu dampaknya akan berbeda pengaruhnya terhadap Inggris dan Luxembourg misalnya, yang tidak punya produksi minyak sendiri gitu. Satu sisi harga minyak akan menguntungkan Inggris, tapi kenaikan harga minyak bisa menghancurkan ekonomi Luxembourg, teman-teman. Nah, yang keempat nih, biaya transisi. Ini ketika sekarang semua negara memiliki currency-nya masing-masing, ketika kita ingin menerapkan mata uang tunggal di ASEAN, ini membutuhkan biaya transisi dalam jangka pendek sih emang. Kenapa? Kan nggak mungkin langsung mata uang lokal negara masing-masing itu dihapuskan. Tentu ada masa di mana ada dua jenis mata uang yang berlaku, yaitu uang baru, yaitu mata uang baru itu harus dikeluarkan, dan secara perlahan uang lama ditarik kan. Nah, mesin penjual otomatis harus juga nih di berbagai toko lah simpelnya ya. Mulai nih harus menyesuaikan dengan mata uang baru, ya kan. Nah, kemudian juga money changer, perusahaan money changer itu akan mengalami penurunan omset karena tadi biaya konversi hilang. Jadi tidak ada lagi biaya konversi mata uang Indonesia dengan Singapura dan dengan ringgit Malaysia kan. Akhirnya mungkin money changer akan, perusahaan-perusahaan money changer itu mulai makin ya bisa dibilang mengalami kerugian lah gitu. Dan ini mungkin berdampak kepada jangka pendek ya tadi mengurangi PHK karyawannya. Kemudian juga bank-bank sentral juga akan mulai unit-unit falasnya akan berkurang, nggak perlu lagi sebanyak sekarang gitu. Kenapa? Sudah tidak ada lagi perlu pengaturan dengan mata uang negara 9 negara ASEAN lainnya gitu. Nah, ini yang akan muncul dengan penerapan single currency tadi. Dalam jangka pendek akan muncul namanya biaya transisi. Mungkin itu teman-teman dari pro cons penerapan single currency tadi, teman-teman bisa mungkin memahami kenapa sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN
belum bisa sampai pada satu kesepakatan menggunakan mata uang tunggal ASEAN seperti euro di Eropa.